Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jumat berkah hari ini kami bisa silaturahim kepada guru kami, yaitu yang terhormat Profesor Kana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu kalau menginspirasi nih. Susah saya balik. Banyak belajar ya. Baik, kita awali jumpa kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah motivator, ulama juga, banyak kegiatan beliau dan juga beberapa perguruan tinggi. Lebih jelasnya, silakan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dengan takdir Allah. Kenapa saya bilang takdir Allah? Karena tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi yang terjadi kecuali Allah yang mentakdirkan. Dan hari ini Allah takdirkan setelah sekian lama kita janjian. Mungkin yang benar sibuk ya, Prof. Sebenarnya tidak ada yang sibuk. Oh iya. Tidak ada yang sibuk, cuma memang kadang ada yang lupa, kadang begitu kita sudah siapkan lupa. Ya itulah Mas bilang, kalau Allah belum takdirkan, kadang-kadang yang sudah kita siapkan, kita mau kirim WA saja sudah jempol udah di udah di keyboardnya apa? Iya, ya? Sudah di keypadnya handphone gitu. Ada yang ngajak ngobrol kan, lupa apa yang mau disampaikan. Artinya gini, kita ketika lepas dari Allah tidak ada apa-apanya. Makanya kalau saya seringkali saya sampaikan, jangan pernah lupakan Allah, dan Allah lagi. Siap. Itu menarik. Jadi gini, kemanapun kita menghadap, kemanapun kita pergi, Allah menyampaikan kepada kita, fa'aina masuwalu wasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, disitulah wajah Allah. Artinya bukan wajah secara fisik, jangan membayangkan tentang fisik. Tapi artinya gini, wajah Allah itu kita nggak bisa lepas dari Allah. Ada sebuah nyanyian kan gini, ketika kita makan ingat dia, minum ingat dia. Itu lagu zaman dulu banget itu kan. Ada Mbak Saba gitu Ya kan? Iya. Nah sekarang kita rubah, hanya Allah. Jadi kita makan ingat Allah, kita pergi ke kamar mandi ingat Allah, kita berjalan bersama kawan-kawan ingat Allah, menuntut ilmu kita ingat Allah. Libatkan Allah selalu. Iya. Dan begini, seringkali ada orang karena dia mengedepankan logikanya, kan sebagaimana yang Allah juga abadikan. Korun ini awalnya kan dari miskin, yeah. Karena Korun masih sepupunya, masih saudara sama Nabi Musa ya, kan? Dulunya memang orang baik gitu kan, orang yang taat. Hidupnya, ekonominya dengan kondisi yang serba sangat kekurangan, di bawah garis kemiskinan lah gitu. Dan dia tahu, sadar betul bahwa Nabi Musa dekat dengan Allah gitu. Sehingga mintalah kepada Nabi Musa untuk didoakan gitu. Sampai hanya didoakan menjadilah kaya. Begitu kaya, diminta oleh Nabi Musa, kalau bahasa Islam itu keluarkanlah zakatnya gitu. Tapi dia bilang nggak mau, dia bilang gitu. Kenapa? Ini kan hasil saya. Lebih mengedepankan ego ya. Iya, ini hasil kepintaran saya. Dan mungkin di era seperti saat ini banyak orang merasa dirinya pintar, merasa dirinya berilmu gitu. Merasa, wah saya kalau nggak kuliah, kalau saya nggak menuntut ilmu ya nggak pintar gitu. Oke. Sehingga akhirnya apa? Punya ilmu itu sangat bakhil gitu. Pelit ya? Iya. Tambah ilmu aja pelit. Sangat pelit sekali. Makanya kemudian sahabat-sahabatku dan sahabat saya Ustaz Malik, saya ini nulis buku nih, tujuannya ini apa nih? Iya, tujuannya untuk memberikan ketika saya ini udah nggak ada kan tetap masih ada legacy nih. Jariah. Iya, ilmu yang tafa. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Jadi garis besarnya tentang apa? Ini sebenarnya buku ini terinspirasi dari doa. Kalau orang Indonesia itu kan cerdas-cerdas, kalau doa sapu jagat. Iya. Padahal di dalam hadisnya nggak ada itu. Itu apa, ngasih lagu apa penamaan ya, supaya mudah. Tapi itu masyhur. Iya, masyhur itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu sebenarnya ayat Al-Qur'an yang tertuang dalam surat Al-Baqarah kan. Jadi sebetulnya memang manusianya kan menghendaki sukses di dunia, sukses di akhirat. Ya, tapi kan orang seringkali mengejar sukses
mengabaikan happiness. Happiness. Iya kan? Kenapa? Iya, mengabaikan kebahagiaan. Lihat saja orang, saya akan bahagia kalau sukses ya. Sebetulnya kalau saya tanya sama Ustaz Malik, gitu kan, yang benar itu sukses dulu atau bahagia dulu? Bahagia. Bahagia kan? Happiness. Iya. Farhan loh. Iya. Itu kalau dalam kondisi ditanya dalam kondisi yang sadar. Oh iya. Nah kalau yang nggak sadar itu gimana, Prof? Tapi dalam kondisi alam bawah sadar orang pasti yang sukses dulu. Saya nggak akan pernah bisa menikmati hidup, mau saya duit aja nggak punya. Iya. Itu kan rasional kita. Iya, itu rasionalitas kita kan. Itu alam sadar namanya kan. Iya. Alam sadar gitu. Gimana saya mau bahagia, mau saya perut aja keroncongan gitu kan. Karena ini balkon ini kan urusannya cukup sensitif. Iya, gimana saya mau bahagia? Mau saya kuliah semua apa sekolah aja dari TK aja udah mahal, apalagi kuliah gitu kan. Jadi sangat wajar orang pada umumnya mengejar sukses dulu kemudian Baru iya. Sebenarnya alam bawah sadar yang benar itu adalah memang bahagia dulu baru kemudian sukses. Oke, poinnya. Iya. Makanya di sini kan bahagia dulu baru kemudian sukses. Ya. Definisi sukses secara umum. Nah, Prof, ini karena kalau kan harus punya harus punya kendaraan dulu, karir bagus, selama jabatan, gimana, Prof? Iya, itu secara keilmuan begitu. Keilmuan. Nah, tatanan urutannya seperti itu. Tapi gini, saya kalau misalnya mengangkat tadi karena di awal hanya Allah, saya mengangkat Al-Quran surat ke-9 ayat ke-20, yaitu surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah itu ada kalimat a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. A'dhamu itu adalah isim tabdil kalau bahasa Arab, belajar bahasa Arab, ilmu nahwu itu, kata bahasa Arab itu. Isim tabdil itu artinya apa? Kalimat yang mengandung makna lebih, seperti kabaro besar, akbar menjadi lebih besar. Azim itu mulia, maka kalau a'dhamu itu lebih mulia. Gitu. Dan di dalam ayat Al-Quran tersebut surat ke-9 surat At-Taubah itu Allah menyampaikan kepada kita a'dhamu darajatan indallah. Allah akan memberikan kepada seseorang dengan derajat yang lebih tinggi, bahkan lebih tingginya nggak main-main ini di sisi Allah. Yang tadi, Yang indallah, di sisi Allah, di samping Allah, di lingkaran Allah. Bayangkan kalau di lingkaran yang paling sangat tinggi itu dikasih sukses, bahkan suksesnya lebih. Logikanya ini kalau pakai ilmu logikanya, kalau di sisi makhluk ya nggak ada apa-apanya. Bahkan bukan saja di situ dikasih juga reward wa ulaika humul faizun. Artinya apa? Diberikan kepada mereka kemenangan apapun itu. Artinya menang itu sukses. Apa aja menang. Kalau bahasa Betawi itu menang banyak. Gitu kan. Kesini menang, kesini menang. Apa yang dipanggil jadi duit? Ada juga yang seperti itu. Boleh nggak punya pemahaman seperti itu, Prof? Boleh. Boleh aja kan? Boleh aja. Apa aja pokoknya jadi duit gitu kan. Seperti YouTube bang ya. Iya. Moneter sekarang. Iya kan. Karena gini. Nah sekarang untuk bisa sampai ke sana, tentu ada hal-hal yang harus dilakukan. Maka ayat Al-Quran tadi dengan kalimat a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun itu ada runtutan sebelumnya. Runtutan ayat sebelumnya. Apa itu? Alladzina amanu, ya kan? Wajahadu wahajaru, ya. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi artinya untuk bisa mencapai sukses, ya. Walaupun sukses itu pasti banyak definisinya. Yes. Definisinya banyak banget itu. Tapi di sini bukan hanya sekedar sukses di dunia, tapi sukses sampai di akhirat itu. Perspektif Al-Quran. Iya, karena perspektif Al-Quran Allah yang punya tuntunan. Nah syaratnya itu apa? Syaratnya itu alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Satu. Gitu. Jadi yang pertama itu orang yang beriman. Ini ketika kita berbicara tentang iman itu tidak sesederhana itu. Kita seringkali orang beriman pasti masuk surga. Betul. Cuma tidak sesederhana orang yang hanya belajar pada tataran luar gitu. Harus holistik, harus mendalam gitu. Sehingga kalau yang kita tangkap dari definisi para pakar gitu, para ulama yang menyampaikan yang namanya iman itu
atas biqalbi, aqwalu bil lisan, wa aqwalu bil arkan. Artinya itu holistik, satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Paket ya? Paket gitu. Jadi iman itu bukan hanya sekedar yakin gitu, tapi keyakinan terhadap kebenaran yang dibuktikan dengan lisannya dia memperlihatkan ya. Itu deklarasi, mungkin deklarasi itu lafaz. Bukan hanya sekedar deklarasi, tapi lisannya terjaga orang-orang yang beriman itu. Baik. Lisannya terjaga betul-betul kaulan kariman gitu kan. Bahasa yang baik gitu kan. Kaulan syadidan, ya kan. Jadi betul-betul kata-katanya nggak ada yang menyakitkan. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan kan, Rasulullah itu kepada orang yang menyakitinya dirinya sekalipun itu nggak pernah membalas gitu kan. Nah itu Rasul, makanya kan kita nih harus juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai uswah, ya kan, sebagai role model kan, sebagai contoh dalam kehidupan. Jadi kalau kemudian kita nih bikin contoh sendiri ya nggak tahu, itu kan mungkin aliran sendiri gitu. Kayak pengembangan kreativitas. Iya. Tapi kalau nggak ada ini kan repot juga. Betul. Nah, Prof, sebelum lanjut mungkin kan di era sekarang ini kan, di era pandemi ini kan situasi kan Profesor lebih tahu kan secara psikologis masyarakat, kedotan dari kejenuhan ini bagaimana nih Prof? Nah itu makanya kembali lagi ke ayat Al-Quran tadi saya bilang, untuk kita bisa mendapatkan yang namanya derajat yang lebih di sisi Allah dan selalu menang dimanapun, termasuk kondisi yang sulit seperti saat ini. Betul. Maka di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, tidak ada yang lain yang harus kita coba reminder di dalam diri kita, baik dalam benak pikiran dan hati kita, adalah keimanan kita kepada Allah. Iya, makanya kan di dalam Al-Quran pun Allah sampaikan kan ini, Al-Quran bisa menjadi tuntunan dan kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika Al-Quran diyakini sebagai kalamullah. Situ ya. Ya, itu kan kembali lagi ke iman. Iya, terkait iman kita kan. Iya. Kalamullah itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, nggak ada harganya apa-apa. Bahkan dalam bentuk tulisannya, yaitu Al-Quran, ada orang yang bahkan berani mengencingi gitu kan. Ya karena memang dia nggak meyakini bahwa itu bukan kalamullah gitu. Berarti terkait pemahaman juga ya Prof ya? Betul. Arti kan sekarang kan mungkin kalau untuk pengembangan ilmu kan itu luar biasa, lembaga-lembaga sudah banyak, kemampuan segala macam. Nah, tinggal kan ini bagaimana ini solusi yang paling baik supaya umat Islam itu bisa betul-betul memegang teguh Al-Quran, Prof. Nah gini, makanya kan banyak riset-riset yang dilakukan, ya, riset-riset yang dilakukan. Saya dulu pernah berada di sebuah lembaga pelatihan. Salah satu tema materi yang paling sangat diusung adalah tentang keesaan Allah, tentang tauhid, tentang ma'rifatullah, yang tujuannya kan tentang tauhid. Salah satu yang diangkat adalah tentang fenomena alam. Fenomena alam. Fenomena alam itu seperti saat ini, kalau kita lihat matahari yang bersinar saat ini, mungkin kita kan melihat, matahari begitu panas. Tapi panasnya yang kita saat ini rasakan, kalau kita belajar tentang ilmu fisika, bahwa yang namanya cahaya itu kan butuh rambatan. Ada yang namanya kecepatan cahaya per detik itu kan sampai 360 km per detik. Jarak matahari dengan bumi itu kalau tidak salah 1.500 triliun kilometer. Dan kalau misalnya kecepatan cahaya 360.000 km per detik, itu kurang lebih memakan waktu kurang lebih 8 menit. Prosesnya ya. Proses cahaya matahari sumber panas itu, ya, matahari yang kita lihat saat ini kan sampai ke bumi. Sampai ke bumi, ya. Ini matahari yang ada di tataran gugusan Milky Way, ya. Karena ada matahari yang lain nanti yang jumlahnya nggak terhitung. Galaksi ya? Iya, itu bukan lagi galaksi, yang namanya Bima Sakti. Universe. Universe itu alam semesta. Alam semesta. Gitu. Kalau galaksi itu termasuk Milky Way itu kan bagian-bagian kecil dari alam semesta. Gitu. Sebenarnya saya punya kalau di pelatihan itu punya slide-nya lengkap gitu. Nah itu sampai ke bumi merambat itu 8 menit. Jadi matahari yang kita rasakan cahayanya ke bumi itu butuh waktu. Ada sebuah fenomena alam, ya, fenomena alam itu yang membuktikan itu Edwin Hubble. Edwin Hubble itu dengan menggunakan sebuah pendekatan keilmuan, dengan menggunakan alat, gitu kan. Alat itu adalah hasil penguatan
riset yang dilakukan oleh Galileo Galilei gitu kan. Oke. Yang kemudian Semua nama ya. diterbangkan oleh NASA gitu kan, menangkap sebuah fenomena alam yang disebut dengan ini apa namanya, ledakan Yang ya, yang dikenal kemudian sekarang begitu sangat terkenal dia sebut ledakan Big Bang, Big Bang itu. gitu kan. Nah, Dari Big Bang. kalau lihat di dalam Al-Quran itu, lihat surat Al-Anbiya ayat 160 kalau nggak salah, ada awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardha taratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Bahwa dahulu langit dan bumi itu adalah sesuatu yang satu, padu, kemudian Allah pisahkan. Sebetulnya itu kan kalimat itu coba dijawab oleh Edwin Hubble dengan Big Bang itu. Berarti teori saintis ya, Iya. Nah, keilmuan sekarang. walaupun sebenarnya Edwin Hubble tidak membaca Al-Quran. Betul. Iya, tidak membaca Al-Quran karena dia orang ateis. Ateis ya. Dan dia Keilmuan iya, secara artinya gini, pengkajian orang-orang analisa. yang kemudian belajar tentang Al-Quran secara saintifik gitu, nggak bisa dia kemudian menerima Al-Quran karena dimensinya adalah dimensi imanen. terkait ini ya, keimanan. Iya, terkait dengan Saya itu keimanan. fundamental banget ya. Iya, terkait makanya akidah, Prof. sampai kemudian Rasulullah kan mendoakan pamannya sendiri yang begitu sangat sayang dan dekat, namanya Abu Thalib. Tapi sampai kemudian turun ayat Al-Quran, la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun termasuk kepada engkau orang yang paling sangat kau sayangi. Kenapa? Karena yang paling sangat berhak untuk memberikan petunjuk itu hidayah itu hanya saya. Prerogatif Allah. Gitu. Sama halnya, nggak bisa orang kemudian menjelaskan Al-Quran secara saintifik, gitu kan? Kemudian orang kemudian tiba-tiba masuk Islam, itu kan haknya Allah. Ada orang yang tidak menggunakan pendekatan saintifik pun, ada orang yang kemudian masuk Islam hanya gara-gara dia ngeledekin qomat, gitu kan? Awalnya ngeledekin qomat itu kan kodoko mati sholat, nah dia diledekin, kodok mati di sawah, kodok mati di sawah. Tapi ini orang lantaran itu wasilahnya ya. Wasilah gitu. Itu memang Allah yang punya mau gitu. Jadi artinya betapa bahwa yang namanya hidayah itu atas kemauan Allah. Makanya gini, doa yang paling sangat diajarkan oleh Rasulullah itu bukan doa minta ampun. Yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah, doa agar Allah memberikan petunjuk. Itu mahal sekali. Iya. Nah, kembali lagi tadi saya bilang dengan kondisi yang tadi pertanyaan, ya, untuk masa kondisi seperti saat ini, masyarakat khususnya umat Islam, bukan saja manusia pada umumnya, itu pun galau saat ini. Iya, jujur galau gitu kan. Galaunya kenapa? Ya karena satu, saya bilang, pemahaman agama yang seringkali diajarkan kepada khalayak itu lebih banyak pada tataran keilmuan saja. Gitu. Sehingga apa? Yang namanya wilayah ilmu itu wilayah sains, ya, wilayah logika, wilayah rasionalitas, gitu kan. Kan kalau yang namanya wilayah rasionalitas itu wilayahnya kalau di dalam tubuh kita itu ada di otak. Otak ini ternyata kalau kita pun kaji lagi lebih mendalam itu secara garis besar ada dua, ada otak besar itu kan, ada otak besar, ada otak kecil. Otak besar dibagi dua lagi. Ada otak kanan, ada otak kiri. Kanan, otak kiri. Ya. Nah, wilayah ilmu itu adanya di otak kiri. Otak kiri. Iya. Dan otak kiri itu cenderung isinya adalah hal-hal yang berbau teknis. Sama hitungan. Ya kan, teknis itu hitungan. Itu ya penjelasan secara detail. Makanya orang ketika hanya sekadar pendekatan keilmuan, apapun bentuk keilmuan termasuk agama, ya, maka dikenal dalam Islam itu keilmuan disebut dengan Islamologi. Islamologi itu adalah ilmu tentang keislaman, tidak mengantarkan seseorang menjadi lebih baik. Gitu. Kenapa? Nah, itu kan pertanyaan. Banyak orang yang kemudian ilmu keislamannya luar biasa, tapi perilakunya nggak mencerminkan dia orang yang berilmu secara keislaman. Karena memang dia belajarnya memang hanya pada tataran dimensi logika. Karena gini, kenapa saya kemudian memilih core yang sering saya ajarkan adalah tentang akhlak. Walaupun sebenarnya gini, akhlak pun
itu agak berat untuk bisa diterapkan. Karena itu lebih ke pengamalan kan? Iya, karena lebih cenderung kepada tataran pengamalan ya. Walaupun ada tahapan yang memang harus dilakukan. Karena gini, pengalaman yang dilakukan Rasulullah yang saya pelajari gitu kan, Rasulullah kan melihat fenomena yang ada di masyarakat yang hidup pada zaman itu kan jahiliyah. Yes. Ya, jahiliyah di sini kan bukan artinya bodoh dari keilmuan. Betul. Jahiliyah dari sisi pada tataran nilai-nilai kebenaran, gitu kan. Ya. Sehingga ada secara logika gitu, punya anak perempuan itu rugi, maka bahkan dibuang dan dibunuh, dibunuh, gitu kan. Dia kejadian karena hitung-hitungan logikanya nggak masuk, rugi lah, gitu kan. Itu kan makanya untung rugi itu secara hitung-hitungan matematik itu hanya di logika. Otak kiri, gitu. Nah, sehingga Rasulullah kan merenung. Nah, merenung itu stopping. Ya, stopping itu kan logikanya sementara di stop dulu. Sama halnya kalau saya nulis buku tentang haji, itu kan puncak haji Al-Arafah. Al-Arafah. Ya, kan Al-Hajju Wukuf di padang Arafah. Iya, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Jadi puncaknya haji itu Arafah. Tapi bukan berarti kemudian haji itu Arafah, kemudian yang lain ditinggalkan, enggak. Gitu. Tetap harus dijalankan. Tapi puncaknya itu. Sama halnya dalam kehidupan juga, puncaknya adalah Arafah. Arafah itu artinya apa? Arif itu bahasa kita namanya wisdom, bijaksana. Ketika orang yang bijaksana itu orang melibatkan semua aspek, ya kan, baik intelektual, emosional, berarti semua ya? Komponen itu ya? Semua komponen itu. Nah, kemudian lagi, kenapa orang yang ilmu keagamaannya itu tinggi tapi perilakunya nggak mencerminkan? Karena bisa jadi dia belajar hanya ilmu saja, dia tidak dididik tentang kaitan dengan masalah perilaku gitu. Dan perilaku itu adalah proses pembelajarannya, adalah proses pembiasaan, habit ya. Iya, makanya seringkali kalau di pelatihan itu saya memberikan tahapan, ada yang namanya to know, kemudian to learn, to feel, to act, to habit, itu karakter. Lain karakter. Nah, jadi karakter itu nggak bisa tiba-tiba orang kemudian dia belajar kemudian karakternya menjadi baik, karena karakter itu adalah hasil pembiasaan, bukan saja sejak lahir, tapi pembiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya dari dulu. Tetap ya. Iya. Itu ada pengaruhnya. Makanya itu pengaruhnya ada turun temurun. Kalau belajar tentang psikologi perilaku, ya, itu ada yang namanya perilaku seseorang kan dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah DNA kan. DNA itu kan gen gitu kan. Pengaruh itu. Pengaruh gitu. Makanya ada sebuah istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu. Bapak istilah itu peribahasa. Nah, sebab itulah sama halnya, anak nggak bisa jauh dari karakter orang tuanya. Jadi kalau pengen tahu tentang gambaran karakter orang tua, yaitu lihat karakter anaknya. Tapi different ya antara itu dengan iman. Iya. Oh, iman itu kalau ada nasibnya, iman tak dapat diwarisi kan gitu. Betul. Itu beda. Betul. Artinya gini, keimanan itu kan gini, kaitan dengan keyakinan. Keyakinan itu pun sama, ada sebuah proses. Makanya ada yang namanya ainul yakin, ada yang namanya ilmul yakin, ada namanya hakul yakin. Gitu. Nabi Ibrahim itu proses yang memang diperlihatkan oleh Allah kepada kita untuk mencari Tuhan. Dia melihat bintang, melihat rembulan, prosesnya. Itu keilmuan betul. Sampai kemudian akhirnya menanggalkan semuanya, dan akhirnya memang Nabi Ibrahim betul-betul ketika proses itu sudah dilalui dan dia kemudian merenung. Sama halnya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebetulnya proses keilmuannya, pendekatan logikanya, saya tidak ingin seperti ini kok. Seperti ini masyarakat Arab gitu saat itu. Terus dia merenung, berpikir, akhirnya dia giring oleh Allah ke sebuah tempat namanya Jabal Nur. Di Jabal Nur itu stopping, ya kan? Untuk ini. Dia kemudian hanya berdoa kepada Tuhan yang diyakini, karena itu kan saat itu kan belum ala dinul Islam yang sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah. Gitu. Belum wahyu. Belum ada gitu kan. Ya sudah ngikutin agama yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, akhirnya sampai kemudian turunlah yang namanya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq. Orang menyebutnya kan
wahyu yang pertama, walaupun sebenarnya ada dan keilmuan ada wahyu yang lain yang memang sebelumnya sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pada umumnya orang menyebut surat Al-Alaq itu adalah yang pertama. Tapi no problem, saya tidak ingin membahas tentang itu. Nah, di dalam wahyu itu disampaikan, lihat, yang diperintahkan oleh Allah adalah membaca. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang penciptaan. Tentang penciptaan kita. Kitanya siapa? Makanya lihat, untuk mengenali tentang diri kita, supaya kita bisa menjadi sukses, kita nggak bisa dilepas dari yang namanya Allah. Di situ ya prinsip banget ya. Makanya kenapa saya mengajarkan tentang akhlak. Akhlak itu kalau didefinisikan secara sederhana, akar katanya itu antara akhlak, kholiq, kholq, makhluk, itu satu akar kata. Masdar ya. Iya. Akhlak itu kan perilaku. Perilaku. Nah, perilaku yang diinginkan oleh Allah, kholiq, seperti apa? Ya akhlak gitu. Makanya akhlak itu adalah perilaku yang dilakukan oleh makhluk yang sesuai dengan maunya kholiq. Cuman kan gini, akhlak dalam keilmuan itu kan terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Muda dan mazmumah. Gitu. Ya, seperti itu. Iya. Nah, terkait itu juga ada kaidah mengatakan al-adabu qoblal ilmi. Namun profesor seperti apa itu? Betul. Jadi makanya kenapa di dalam surat Al-Alaq itu lihat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, memang kita diperintahkan untuk baca karena memang proses ayat itu turun dimensinya logika dulu. Rasulullah kan menerima wahyu Iqra. Bingung tuh Nabi Muhammad. Ya, mana Nabi Qori, apa yang mau saya baca? Dimensinya sangat fisik. Sangat fisik. Apa yang saya baca gitu? Iqra Muhammad. Mana Nabi Qori? 3 kali itu artinya apa? Banyak. Gitu. Artinya banyak. Artinya segala sesuatu itu harus banyak dilakukan gitu. Baru akan paham. Nah, setelah 3 kali, yang keempatnya baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah kemudian baru paham. Oh iya, saya harus ngikutin kalau gitu. Ya, ikutin. Nah, diikutin sampai ayat kelima. Di ayat kelima itu kan ada kalimat di closingnya adalah Allamal insana ma lam ya'lam. Ingat, yang memberikan pemahaman itu bukan Anda, bukan guru, bukan buku, bukan ilmu, tapi Allah. Kembali ya. Iya. Allamal insana ma lam ya'lam. Cuman ada proses untuk bisa sampai Allah menurunkan pemahaman kepada Anda. Ada yang namanya habit. Ada kebiasaan ya. Terus Anda baca aja Al-Quran tuh baca, Anda mengerti, mau nggak ngerti baca aja udah diulang-ulang terus. Cuman sayangnya jarang nanya. Stuck akhirnya. Gak ada perlu ta'alif ya. Baik, Profesor. Terakhir closing untuk memberikan motivasi 1 menit 2 menit kepada sahabat-sahabat di era sekarang ini. Terima kasih. Closing dari closing statement yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku semuanya. Di tengah kondisi pandemi yang masih terus berkecamuk, ditambah dengan PPKM yang banyak memporak-porandakan sektor ekonomi, baik makro ataupun mikro gitu kan. Yang bahkan yang lebih sangat memukul itu adalah para pedagang kecil ya. Nah, sebagaimana tadi di awal, untuk kita tetap menang dalam kondisi yang sulit, maka tadi iman, pertebal iman. Maka supaya kita menjadi orang yang imannya tebal, seringlah kita baca Al-Quran, seringlah dekat dengan ulama. Bahwa tiada lima itu kata Sunan Kalijaga, itu sebuah strategi yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo yang memang Allah kirimkan untuk tanah Jawa ini. Kemudian setelah iman, Anda sudah mempelajari iman dengan mendalam. Ingat, lakukan dengan cara apa? Anda hijrah, wahajaru, hijrah, ya kan? Hijrah itu minadzulumati ilan nur saat ini. Walaupun hijrah sebenarnya itu kan perpindahan dari A ke B. Cuman kan setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah sudah nggak ada lagi hijrah secara fisik. Tapi sebenarnya hijrah saat ini hijrah esensial, hijrah tentang makna gitu kan. Berpindah perilaku kita yang dulunya menyalahkan orang, yang dulunya seringkali menyudutkan orang, seringkali kita berprasangka buruk kepada orang lain. Sekarang buang jauh-jauh, karena itu salah satu kunci membuat kita menang, membuat kita menjadi bahagia, mengantarkan kesuksesan. Kita menjadi orang yang betul-betul merdeka, ya.
Indonesia memperingati kemerdekaan 76 tahun tapi terjajah hati dan pikirannya gitu. Ya sudah, nggak merdeka-merdeka sampai saat ini, cuman hanya bendera dikibarkan gitu kan, peringatan terus menerus tapi terjajah di mana-mana. Dan kemerdekaan itu adalah puncak kebahagiaan tertinggi. Nah sebab itulah setelah hijrah apa cukup? Oh enggak, ada namanya wajahadu. Apa itu yang disebut dengan jihad? Jihad itu bukan bawa parang, bukan bawa golok, bukan bawa anak-anak muda pakai lewang, pakai sabuk terus ini gear. Oh, itu bukan jihad, bos. Ya, itu namanya konyol. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Apa yang sungguh-sungguh itu? Sungguh-sungguh untuk mengamalkan, untuk pindah dari yang kita yakini. Tadi kan awal kalau yang namanya iman itu atas di kebenaran yang kita pilih di dalam hati, yang sudah Allah anugerahkan ke dalam diri kita. Kita sungguh-sungguh untuk menjalankannya. Nah, untuk kesungguhan itu Allah akan nilai dengan apa? Wajahadu fi sabilillah, di jalan Allah. Dengan apa tuh di jalan Allah itu? Allah yang memerintahkan, ya, bi amwalihim, dengan harta. Oh, sekarang ini nih eranya ini lebaran anak yatim. Haram. Nah, mau haram, ya kan? Besok kita juga mau melakukan ini di masjid itu, santunan anak-anak. Walaupun sebetulnya gini, santunan anak-anak kepada anak-anak yatim itu tidak mesti di bulan Muharram, itu kan hanya ini saja ngingetin saja, sebuah momen saja. Tapi kan sebenarnya tiap saat. Nah, di amwalihim, kenapa harta lebih dulu? Karena banyak orang untuk mendapatkan harta itu bisa menghalalkan segala cara dan bahkan bisa menghinakan diri. Ada orang sampai ngesot-ngesot, hujan-hujanan, petir, segala macam hanya sekedar untuk mendapatkan harta, menjadi pengemis, menghinakan diri itu demi harta. Makanya kenapa orang yang jihad di jalan Allah yang sebenarnya itu diawali dengan harta. Ketika harta sudah dilepaskan, nah itu hanya Allah, maka insya Allah kemerdekaan akan didapatkan. Gitu. Yang kedua, dianfusihim, dengan diri kita ini harus bisa kita lepaskan. Banyak orang mengedepankan harga diri kan. Tadi harga materi, sekarang harga diri. Harga diri ini seringkali orang bisa menjadi berantem gara-gara nggak dihormati, gitu, nggak diakui kan, tentang eksistensinya. Nabi Muhammad dilemparin kotoran di depan umum gitu oleh Abu Jahal, padahal di depan para pengikutnya tidak membuat dirinya menjadi jatuh, gitu kan. Nah sebab itulah, nah ketika seseorang sudah wajahadu bi amwalihim, ya wajahadu fi sabilillah bi amwalihim anfusihim, itu betul-betul dia akan mendapatkan sebagaimana yang Allah janjikan, a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Baik, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Baik, sahabat-sahabat dimanapun berada, demikianlah sharing kami dengan Profesor Kana terkait tentang kehidupan kita. Sudah panjang lebar, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah, bermanfaat ilmu beliau. Allah berikan kesehatan kepada beliau sehingga terus menambahkan kebaikan untuk umat. Kita akhiri jumpa kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.